Ketemu lagi di channel gue guys. Video kali ini nggak seperti biasanya karena gue mau sharing ke kalian part apa aja yang gue udah rubah atau gue tambahin. Diawali dari ketika gue ambil mobil setelah accident, gue lihat ada beberapa part yang perlu diganti. Salah satu part yang harus diganti itu adalah shock breaker. Karena shock breaker yang gue dapat ketika accident original memang, tapi kiri dan kanan berbeda. Karena bagian pengemudi baru dan bagian penumpang itu masih pakai yang lama guys. Udah pasti rasanya beda, bantingannya beda, keempukannya beda, dan kenyamanannya tentu berbeda. Gue berpikir mau ganti kiri dan kanan, tapi mengingat ini mobil udah 5 tahun, ada baiknya sekalian diganti depan dan belakang. Tapi lagi guys, budgetnya terbatas. Gue berpikir tadi yang mau ganti yang buatan dari Australia. Harganya memang gak murah, sekitar 8 juta belum sama pasangnya. Main-main di marketplace online, gue lihat ada yang jual shock breaker, harganya hanya 1,2 juta sekian rupiah. Dan itu menurut gue wow banget. Mengingat gue juga tanya ke beberapa bengkel, harganya mayoritas 3 juta sampai 4 jutaan. Sambil gue bongkar-bongkar unboxing, ini yang udah gue beli di toko tersebut. 1,2 juta 50 ribu. Menurut gue ini angka yang murah untuk sebuah shock breaker 4 buah. Ya memang original sih guys, tapi ini buatan lokal dalam negeri. Kalau ngomongin masalah keawetan, ketahanan, dan kualitasnya, gue udah coba kurang lebih 3.000 kilo. Dari Jakarta menuju ke Bali, melewati beberapa kota lainnya, dan kembali ke kota Jakarta. Kalau teman-teman bertanya gimana rasanya, sama aja seperti bawaan mobil. Memiliki karakter yang sama seperti originalnya, yaitu stiff, bisa dibilang keras ya. Cocok untuk di jalan tol, untuk di tanah juga lumayan. Untuk shock breaker ini gue survei ke beberapa tempat untuk masangnya. Biayanya sangat bervariatif. Gue coba tanya di Blok M, itu harganya sekitar 600 ribu. Lalu gue tanya jasanya di Atrium Senen. Di sini sangat tricky guys. Harganya 400 ribu rupiah saja. Memang kelihatannya murah, tapi setelah pengerjaan yang gue rasakan setir nggak enak, narik ke kiri, kemudian juga dibilang katanya ada banyak part yang harus diganti di situ. Sedangkan ketika accident itu part udah diganti sama bengkel asuransi. Ini sangat-sangat gue anjurkan untuk ke kalian untuk nungguin kendaraan ketika sedang diperbaiki, di repair di Atrium Senen. Bukan gak bagus guys, tapi gue menyayangkan kemungkinan ada oknum yang nakal. Dengan total 1,650 ribu rupiah, itu udah dapat 4 buah shock breaker ditambah ongkosnya. Setelah gue cek dari DM yang masuk, ada beberapa teman-teman juga yang sempat nanyain, kalau damper itu apakah berguna, apakah bagus, apa nggak ngefek bang? Apakah hanya sugesti? Akhirnya gue putuskan untuk menambahkan damper di 4 per yang ada di mobil gue. Untuk damper ini gue juga dapat di marketplace online dengan harga 650 ribu untuk 4 buah. Dengan biaya pasangnya gue dapat 300 ribu di Terminal Per, Jakarta Timur. Kemudian kesimpulan yang gue bisa ambil, dari shock breaker standar yang baru ditambah dengan damper pada per dari Jakarta ke Bali, dari Bali ke Jakarta kembali. Kalau dibilang dari standar itu sedikit lebih keras, namun untuk menahan guncangan ya nggak banyak-banyak banget juga sih. Bisa dibilang ada sedikit improvisasi saja. Kalau kalian berharap suspensinya yang empuk, enak di jalan tol, nggak limbung, gue saranin untuk pakai shock breaker yang lebih baik dan per juga seperti Ome dengan per Eibah, dan juga ada stabilizer yang banyak dijual di toko online. Ya, ini adalah solusi untuk kalian yang menginginkan kendaraan dengan performa yang baik dalam hal handlingnya. Part berikutnya adalah velg guys. Ya memang gue sempat sharing ke kalian, ada velg merek dari HSR yang pengen gue pasang banget di Fortuner. Ya ini adalah velg yang gue ada idam-idamin. Dari ketika pakai Pajero sampai gue pindah ke Fortuner, tapi ada masalah. Ketika di Pajero bisa masuk, di Fortuner belum tentu bisa masuk. Karena velgnya kecil, ring 17, dan ini nabrak ke kaliper rem. Jadi bisa gue simpulin bahwa kaliper rem punya Fortuner lebih lebar daripada punya Pajero. Ya ini adalah masalah yang nggak bisa gue pakai jadinya ya velgnya. Dan akhirnya gue menjual dan mencari velg yang bisa dipakai di Fortuner. Ya gue memilih velg VRZ, TRD, dan semuanya full black. Banyak sih menurut gue yang pengen banget velg ini, dan ya gue oke ketika itu dapat 5 piece dengan harga 10 juta rupiah, dan ini kondisi baru ting-ting lengkap dengan 5 dop. Jadi kalau ada yang dapat
Fortuner gue ini udah hoki banget ya guys. Sampai serep-serepnya juga dapat punya VRZ TRD Full Black. Mengenai performanya nggak perlu diragukan lagi karena baru dan ini original 4-4-nya, bukan kopian atau KW-annya. Ya hitung-hitung sekalian juga mengobati rasa keselnya ya dari velg yang sebelumnya nggak bisa dipakai. Ya HSR sebelumnya full black, yang sekarang juga dapatnya full black. Alasan gue kenapa nggak ngambil velg yang variasi, udah pasti kalau mau ngambil yang bagus harganya nggak make sense bagi gue karena budget terbatas. Cuman gue nggak bisa pungkiri kualitas dari OEM berbeda banget sama KW-KW-an atau TW-TW-an atau kopiannya. Bukan dibilang nggak bagus, cuman gue lebih yakin bahwa OEM adalah yang terbaik karena gue belajar dari pengalaman sebelumnya pakai yang replika dan ternyata bisa retak juga ketika hajar bolongan yang nggak begitu dalam. Kemudian karena gue juga udah berkeluarga, gue udah pernah sharing ke kalian, ya ada vlognya ya, ketika gue lagi nikahan. Jadi gue lebih banyak menjajal mobil ini di jalannya yang beraspal, tidak off-roadan begitu parah. Jadi gue memutuskan untuk sementara waktu pakai ban yang lebih halus. Yang sebelumnya gue menggunakan ban Kanati AT Plus, itu memiliki karakter yang agak kasar. Kalian bisa nonton juga di video lainnya karena gue udah sharing pengalamannya. Sekarang gue pakai ban Bridgestone AT. Memiliki profil ban yang gak jauh beda, bahkan sama dengan aslinya, 26560 ring 18. Alasannya nggak banyak mau pakai ban ini, udah pasti kalau HT terlalu halus, MT terlalu kasar, dan yang tengah-tengahnya AT guys. Perjalanan dari Jakarta ke Bali dan Bali kembali lagi ke Jakarta menggunakan ban ini overall enak, halus, nggak berisik di tol, dan gripnya mantep banget. Ketika lewat jalan yang aspal udah pasti, lewat jalan yang tanah bikin ngepot-ngepot juga ini mendukung banget biar nggak begitu malu-maluin. Nggak hanya malu-maluin, nggak juga melintir guys. Mengenai getaran di setir sama sekali nggak ada, dengan perpaduan dari velg OEM, punya TRD VRZ, kemudian dibalut dengan ban Bridgestone, cocok banget, enak dipakai buat harian maupun sedikit jajal agak nakal di tanah. Gue dapat ban ini di kios ban dengan harga 1,9 juta untuk satu piece-nya, dengan total 7,6 juta rupiah untuk 4 bannya, dan itu sudah termasuk pasang, biaya spuring, balancing, dan dites secara total. Gue sempat buka juga pertanyaan untuk ke teman-teman di Instagram, apakah menarik nih guys kalau gue upgrade dari basis Fortuner 2016 ke Fortuner 2021, gue facelift, gue upgrade tampilannya. Ternyata banyak banget antusias dari teman-teman. Awalnya gue berinisiatif banget sih untuk upgrade, tapi mengingat beberapa bengkel yang udah gue tanya harganya nggak make sense. Ya 100 jutaan lebih untuk mengupgrade tampilannya aja. Banyak yang bilang gitu kan, bukan untuk kaum yang mendang-mending katanya gitu ya. Bagi gue bukan masalah itu, cuman lo boleh kaya tapi smart juga bos. Bisa saving itu lebih baik lagi. Kalau gue hitung-hitung sebenarnya nggak semahal itu sih. Apalagi kalau kalian nunggu sedikit sabar aja, karena 6 bulan setelah launching mobil biasanya ada part X asuransi. Perlu diketahui, banyak juga bengkel-bengkel yang menjual barang atau part mobil yang udah bekas dengan kondisi yang cukup baik, layak dipakai, dan masih bagus. Kalian bisa cek juga di marketplace online ataupun di OLX. Karena gue pun juga dulu mengupgrade dari Pajero 2011 itu ke Pajero 2015. Itu tampilannya sama sekali berubah dan dengan total nggak sampai 10 juta udah cakep banget. Alasan lain adalah kalau kalian sedikit jeli melihat sen dari bumper di Fortuner VRZ atau TRD sekalipun berada di bagian bawah bumper. Ya, bagian kiri dan kanan di bawah, menurut gue ini cukup riskan ya. Jika kita mau menjajal jalan-jalan yang cukup parah, jalan off-road, bebatuan, lumpur, ini sangat risky sekali guys. Karena bagian bawah udah pasti sering banget dihajar, dan juga ketika kita menginginkan untuk upgrade ke bumper besi, udah pasti bagian sen ini dihilangkan. Bagian bumper diangkat, diganti besi, udah pasti sen ini juga harus dipikirkan guys, kemana bagian lain yang bisa dipindahkan. Dan jika kita menggunakan bumper orisinil untuk off-road, gue mengkhawatirkan ketika melewati kubangan ada genangan air yang masuk ke dalam, kosletnya lampu, kemudian juga menghajar lobang, menghajar
Batu udah pasti penyok bagian bawah, dan kalau kenanya di lampu lumayan kenanya. Bukan masalah hanya biaya, tapi keamanan kita berkendara ketika melewati dari jalur off-road kembali ke rumah jika tidak menggunakan sen itu udah pasti berbahaya untuk kita dan orang lain juga. Akhirnya gue memutuskan untuk menunda dulu upgrade ini dan menambahkan bull bar. Bull bar ini gue bikin secara custom di JK Motorsport, yaitu adalah bengkel custom bumper besi yang ada di dekat Atrium Senen guys, di Jakarta Pusat. Untuk pembuatan bull bar dan towing bar ini, gue mengeluarkan biaya sebesar 5 juta sampai 7,5 juta rupiah. Ada rentan di situ. Itu adalah biaya yang menyesuaikan sama kalian, kebutuhannya seperti apa. Kalau gue di sini custom dengan besi yang lebih tebal, 10 mili gue rasa itu lebih baik daripada yang ada di pasaran 4 mili atau 6 mili besi. Gue rasa kurang cukup untuk mendukung beratnya medan off-road. Memang gue sempat juga di PHP-in ada bengkel di daerah Cirende. Di sana udah lumayan ternama sih guys ya. Gue udah janjian 2 kali ke sana. Pertama gue datang untuk nanya harga, kemudian datang yang kedua untuk janjian untuk pemasangan. Bagi gue pribadi, bengkel ini kurang direkomendasikan. Berada di daerah Cirende, gue nggak bisa sebutin namanya karena gue kasihan juga. Gue sudah datang, lalu tiba-tiba ketika di fitting itu datang orang lain yang datang belakangan, mungkin kenal karena kenal gue di Selak. Gimana ya? Agak kecewa juga di situ. Lalu dijanjikan untuk janjian lagi datang kedua kalinya. Ya dengan dalih katanya tukangnya sedikit yang datang karena masih banyak yang di kampung. Di situ gue cukup kecewa karena gue datang duluan, sedang dikerjain, lalu temannya datang dan dipotong antriannya guys. Kemudian, guna mendukung dari kegiatan off-road kita, rasanya lebih menarik jika kita menambahkan winch pada bumper. Ya, gue sebenarnya pengen banget bikin versi ngumpet ya guys, di dalam bumper dan tidak terlihat dari luar kalau di dalamnya ada sesuatu yang agak wow ya. Gue pilih winch merek 4Winch, beli di Mega Kelodok Kemayoran. Awalnya gue cek di online store karena dapat info dari Om Zuli yang kalian pernah lihat di video sebelumnya. Dengan kapasitas 13.000 lbs dan ini cukup banget untuk menarik Fortuner atau mobil sejenisnya. Winch ini juga dilengkapi dengan remote yang menggunakan kabel dan remote juga secara wireless. Gue dapet winch ini seharga 5,5 juta di Mega Kelodok Mayoran. Nama tokonya Java Variasi. Dan kemudian gue juga memasang cut off untuk winch tersebut seharga Rp650.000. Dan winch ini juga gue pasang di dalam bumper, mengikuti juga dengan pemasangan dari bull bar yang tadi udah gue ceritakan ke kalian. Awalnya memang gue planning untuk pasang winch secara ngumpet, tapi setelah gue pikir-pikir perlu juga bull bar kecil, dan yang terpenting adalah tidak merubah dari struktur bumper itu sendiri dan tidak merubah dari fungsi airbag atau sensornya. Kalau masalah towing bar belakang, gue udah gak perlu ceritain alasannya apa. Salah satunya adalah untuk narik mobil kalau kita lagi off-road dan temen ada yang kejeblos. Pertama. Yang kedua adalah udah tahu dong gimana pengendara di ibu kota bar-barnya guys. Ini perlu untuk dipakai karena menjaga kendaraan kita dari kelalaian orang lain. Kira-kira itu dulu guys yang bisa gue ceritakan ke kalian. Kalau ada updatean modifikasi gue akan jelasin. Atau masih perlu nih ya untuk di-upgrade ke facelift 2020. Kita tunggu versi murahnya, dan gue gak sabar banget mau sharing ke kalian apalagi yang bisa di-upgrade dari kendaraan ini. Stay tune guys, thank you udah menonton.